Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Andriani, NPM 2023026004, ingin mempresentasikan mengenai analisis dan interpretasi data kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu bentuk pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu dengan cara wawancara ataupun observasi. Dari data yang telah terkumpulkan akan ditindaklanjuti untuk dianalisis dan diinterpretasi untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Analisis data kualitatif sendiri itu diartikan sebagai proses kegiatan meliputi mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan, dan mensintesis data, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan, dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk deskriptif, naratif, bagan, flow, chart, ataupun matriks yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Nah, secara singkatnya, analisis data kualitatif itu menggambarkan bagaimana kita memahami teks dan gambar sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Ya, kita dapat menggunakan pendekatan bottom up untuk 6 langkah dalam analisis dan interpretasi data kualitatif tersebut. Kriteria dari 6 langkah dalam analisis dan interpretasi data. Yang pertama yaitu tidak selalu berurutan, yang kedua berulang, yang ketiga terus-menerus. Ya, yang pertama maksud dari tidak selalu berurutan adalah proses dapat terjadi serentak antara pengumpulan data dan analisis data. Jadi saat pengumpulan data itu dapat dibarengi dengan analisis data. Yang kedua yaitu berulang. Artinya kita dapat membolak-balik antara proses pengumpulan data maupun analisis data. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dan mendapat lebih banyak informasi yang diperoleh pada penelitian kita. Dan yang ketiga, terus-menerus. Nah, artinya dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dan analisis data adalah kegiatan stimulan. Maksudnya, ketika kita sedang mengumpulkan data, kita juga mungkin akan menganalisis informasi lain yang sebelumnya telah terkumpul untuk mencari ide utamanya. Persiapan dan pengolahan data. Nah, persiapan awal menganalisis data membutuhkan pengorganisasian atau pengaturan data yang kita peroleh pada saat pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan mentransfer data tersebut dari kata-kata lisan ataupun tulisan ke suatu file. Bisa dalam bentuk Microsoft Word ataupun Notepad. Kemudian dilanjutkan membuat keputusan apakah analisis data tersebut akan kita lakukan dengan manual ataupun komputer. Mengatur data. Pada tahap awal dalam analisis kualitatif, kita perlu untuk mengatur data ke dalam suatu folder file ataupun file komputer. Pengaturan data sangat penting karena memudahkan kita untuk mengakses dan menemukan data tersebut. Nah, peneliti yang melakukan pengorganisasian data yang dapat ditempuh melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu membuat sebuah matriks ataupun tabel sumber. Yang kedua, mengorganisasikan materi ataupun data berdasarkan tipe data. Misalnya dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan data visual seperti foto maupun video. Selanjutnya, menyimpan salinan seluruh data. Hal ini fungsinya berguna untuk berjaga-jaga jika terjadi kehilangan dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu mentranskrip data. Mentranskrip data adalah mengubah segala bentuk rekaman berupa audio, video, ataupun catatan lapangan selama pengamatan menjadi sebuah data teks. Adapun saran yang diberikan untuk proses pentranskripan itu ada 2. Yang pertama melakukan transkrip sendiri, yang mana maksudnya kita dapat melakukan proses transkrip sendiri dengan menyalin catatan secara mandiri. Yang kedua itu meminta transkripsionis. Kita dapat meminta transkripsionis agar dia melakukan pentranskripan data.
Misalkan untuk data hasil wawancara, transkripsionis biasanya membutuhkan peralatan berupa peralatan mesin yang memungkinkan untuk memulai dan menghentikan rekaman sehingga transkripsionis dengan mudah dapat mengikutinya. Selanjutnya yaitu ada contoh pedoman membuat transkripsi. Yang pertama, membuat margin 2 inch dan tujuannya untuk memberikan catatan ataupun komentar. Yang kedua, memberikan ruang antara transkrip pewawancara dan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, gunakan tajuk ataupun judul yang lengkap dan terperinci. Dan yang keempat, mentranskripkan semua kata ataupun kegiatan yang dilakukan. Misalkan mengetikkan kata jeda. Hal ini menunjukkan orang yang diwawancarai sedang istirahat. Nah, jeda ini dapat memberikan informasi juga buat kita untuk waktu kapan orang yang diwawancarai itu menanggapi atau tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Setelah mentranskripkan data, kita perlu memutuskan apakah data tersebut akan dianalisis menggunakan tangan ataupun komputer. Nah, berikut perbedaannya kapan kita menggunakan analisis dengan manual ataupun menggunakan komputer, bisa dilihat dalam slide ya. Selanjutnya, setelah kita mengatur dan mentranskripkan data dan menentukan apakah akan dilakukan analisis secara manual ataupun dengan menggunakan komputer, tahap selanjutnya yaitu dengan mengeksplorasi dan pengkodaan data. Nah, pengkodaan kata sendiri adalah upaya untuk mendapatkan gambaran umum, ide, dan pemikiran yang lebih dalam untuk menentukan apakah data telah memadai dan tepat. Selanjutnya yaitu mengkode data. Coding merupakan proses segmentasi dan pelabelan teks untuk membentuk deskripsi dan tema yang luas dalam data. Nah, proses pengkodaan terdiri dari 5 dan dapat digambarkan pada model visual pada slide berikut. Proses yang pertama yaitu membaca data secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, membagi atau memilih data ke dalam segmen-segmen. Yang ketiga, menamai segmen dengan kode. Pada proses yang ketiga ini melibatkan identifikasi segmen teks, kemudian menetapkan kata ataupun frasa kode yang menggambarkan segmentasi teks tersebut. Misalkan setting dan konteks pada ruang kelas, kemudian menggambarkan strategi ataupun hubungan dan struktur sosial. Kemudian yang keempat, mengurangi tumpang tindih kode dengan kode yang tidak penting. Dan yang terakhir, menurunkan kode ke dalam tema-tema ataupun deskripsi. Tahap ketiga yaitu mengembangkan deskripsi dan tema dari pengkodaan. Setelah kita memperoleh kode-kode tentang tema ataupun deskripsi, dilanjutkan dengan mengembangkan deskripsi dan tema tersebut. Nah, proses ini melibatkan pemeriksaan data secara rinci untuk menggambarkan apa yang kita pelajari dan mengembangkan tema ataupun kategori yang luas dari data tersebut. Berikut penjelasan mengenai deskripsi. Deskripsi sendiri diartikan gambaran rinci tentang orang, tempat, ataupun peristiwa dalam suatu latar penelitian kualitatif. Sehingga deskripsi merupakan awal untuk memulai analisis setelah pembacaan awal dan pengkodaan data. Kemudian, deskripsi dikembangkan secara detail karena peneliti menganalisis data dari semua sumber, misalnya dari wawancara, observasi, ataupun dokumen lainnya. Selanjutnya, deskripsi juga digunakan untuk mempotret individu ataupun peristiwa. Misalnya
untuk mendeskripsikan seseorang, kemungkinan pertanyaan yang timbul seperti apa orang ini. Kemudian jika untuk mendeskripsikan suatu tempat, mungkin pertanyaan yang akan muncul dengan pertanyaan seperti apa tempat ini. Nah, dengan memberikan informasi yang terperinci, peneliti dapat membawa pembaca untuk memvisualisasikan seseorang ataupun peristiwa. Selanjutnya yaitu tema. Tema merupakan kode serupa yang dikumpulkan bersama untuk membentuk ide utama. Tema membentuk elemen inti dalam analisis data kualitatif, dan tema memiliki label yang biasanya terdiri tidak lebih dari 2-4 kata. Nah, pada tahap awal analisis, biasanya kita akan mendapatkan 30-50 kode tema. Namun, pada tahap analisis berikutnya, itu kode-kode tersebut akan kita kurangi, dan kita hanya memperoleh kode tema besar sekitar 5-7 tema utama. Nah, kemudian tema sendiri pun dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tema biasa. Tema biasa adalah tema yang mungkin diharapkan oleh peneliti temukan. Kemudian yang kedua, tema yang tidak terduga. Tema yang tidak terduga ini merupakan tema kejutan dan tidak diharapkan muncul selama penelitian. Kemudian yang ketiga, tema yang sulit diklasifikasikan. Tema yang sulit diklasifikasikan ini merupakan tema yang berisi ide yang tidak mudah dimasukkan ke dalam tema-tema ke dalam satu tema, atau yang tumpang tindih dengan beberapa tema. Selanjutnya yang terakhir, tema mayor dan minor. Tema mayor merupakan tema yang mempresentasikan ide utama, dan sedangkan tema minor itu merupakan tema subtema atau ide sekunder pada data tersebut. Berikut cara mengembangkan tema. Yang pertama, menggunakan berbagai perspektif atau multiple perspektif. Istilah ini memberikan sudut pandang dari individu sumber data yang berbeda sebagai satu tema. Yang kedua, yaitu memeriksa tema mayor maupun subtemanya, yaitu minor. Yang ketiga, saturasi, di mana titik di mana tema dikembangkan sepenuhnya dan bukti baru tidak akan memberikan tema tambahan lainnya. Tahap keempat yaitu menyajikan dan melaporkan data. Menyajikan data itu dapat dengan cara yang pertama menampilkan tabel perbandingan, yang kedua diagram pohon, kemudian bisa juga dengan peta konsep ataupun gambar, dan yang keempat bisa juga dengan tabel demografi. Selanjutnya, laporan temuan. Bentuk utama untuk mewakili atau laporan temuan dalam penelitian kualitatif itu berupa diskusi narasi. Diskusi narasi atau diskusi naratif merupakan bagian yang ditulis dalam penelitian kualitatif, di mana penulis menuliskan secara detail temuan dan analisis datanya. Tahap kelima yaitu menginterpretasikan makna temuan. Interpretasi data merupakan upaya peneliti memaknai data yang dapat ditempuh dengan cara meninjau kembali gejala-gejala berdasarkan sudut pandangnya dan perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan, misalnya oleh penelitian lain. Nah, pada proses ini melibatkan proses diskusi, kesimpulan, dan implikasi, seperti kilas balik temuan utama dan bagaimana penelitian terjawab. Yang kedua,
refleksi peneliti terhadap makna data. Yang ketiga, pandangan peneliti yang dikontraskan dengan kajian literatur. Yang keempat, batasan penelitian. Dan yang kelima, saran untuk penelitian berikutnya. Tahap terakhir yaitu proses validasi. Adapun strategi validasi data yaitu meliputi yang pertama, triangulasi. Ya, triangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Kemudian, yang kedua, member checking. Member checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan. Tujuannya untuk mengecek apakah partisipan merasa bahwa laporan ataupun deskripsi ataupun tema tersebut sudah akurat. Dan yang ketiga, external auditor. Nah, auditor itu berbeda dengan rekan peneliti. Auditor tidak akrab dengan peneliti yang diajukan. Akan tetapi, dengan kehadiran auditor tersebut dapat memberikan penilaian secara objektif, mulai dari proses hingga kesimpulan. Hal yang akan diperiksa oleh auditor seperti ini biasanya menyangkut banyak aspek penelitian, seperti keakuratan transkrip, kemudian hubungan antara rumusan masalah dan data, dan tingkat analisis data mulai dari data mentah hingga interpretasi. Demikian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.